Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. cinta Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya karena kita antara kemana. Satu hal yang khas dari sesi Tigner, jadi dia punya strategi sendiri untuk membangkitkan kesadaran religius orang Jawa. Jadi sesi Tigner itu di banyak serat nanti punya banyak sekali jenis sahabat. Kalau kamu kan sahabatnya cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun cuma kamu ucapkan, tidak pernah dihayati. Itu kan cuma di bibir kan, tidak pernah. Jadi yang sahabat mulutmu, rohmu belum sahadat. Hidupmu belum sahadat. Di catatan saya itu ada namanya sahabat sekarat, ada sahabat paleburan, ada sahabat sejati, ada sahabat sekarat wiwitaning pati, ada sahabat sekarat hati atau sahabat Nur Muhammad, ada sahabat panetep panotogomo, ada sahabat pecating nyowo, dan seterusnya. Dan itu nanti isinya beda-beda. Saya nggak sempat kalau tak taruh satu-satu di sini kamu nanti malah bingung. Nah, tapi tetap itu aja, tapi dengan gawanya sesi Tigner. Jadi menurut sesi Tigner, sahabat itu adalah kondisi roh, bukan sekedar ucapan lisan. Jadi bukan hanya lisan, rohnya ikut, yang lahir dari akal, akalnya ikut, dan hatinya ikut. Dan tidak harus bahasa Arab. Hampir semua sahabatnya campuran, susunannya Arab dan Jawa, biar murid-muridnya ngerti. Jadi sahabatnya rohnya. Hidupmu itu harus melambangkan sahadat. Berarti Allah nomor satu, Rasul panutanmu yang utama. Jadi tunjukkanlah bahwa kamu sehari-hari itu percaya Allah itu ada. Kalau kamu galau, sumpek, stres, itu menunjukkan kamu tidak terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kamu nakal, mursal, sakarepmu dhewe, itu juga menunjukkan kamu tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kamu belum sahadat. Jadi sahadat itu ada dalam kondisimu yang percaya 100% bahwa Allah itu ada dan main dalam hidupmu. Selama ini mungkin kamu hanya yakin Allah itu ada, tapi bahwa Allah bermain dalam hidupmu itu biasanya agak timbul dan tenggelam. Kalau pas lagi sumpah itu baru kamu ya Allah sedikit. Tapi kalau lagi seneng enggak, kalau lagi biasa-biasa enggak. Jadi apa? Berarti kesadaranmu timbul tenggelam. Kamu belum bersahadat. Karena ada ceritanya muridnya Sunan Kalijogo, aslinya muridnya Sunan Bonang, terus nyeprak jadi muridnya Sunan Kalijogo, namanya Syekh Janggung. Yang begitu diuji sahadat, jadi satu ketika Sunan Bonang uji santri-santrinya untuk sahadat, yang lain fase-fase semua sahadatnya. Syekh Janggung ini, ayo giliran mau Syekh Janggung sahadat. Dia tidak baca sahadat, tapi terus keluar, naik pohon yang paling tinggi, terus menjatuhkan diri ke bawah. Dan lambat. Nah, ya kan? Jadi, itu sebenarnya dia ingin menunjukkan pada gurunya, saya yakin 100% Allah itu ada. Kalau belum waktunya mati, ya tidak mati. Kalau mati, ya memang sudah waktunya. Nah, ayo, kamu berani nggak kayak gitu? Ya kan? Nanti di depan itu kan ada pohon besar itu. Saya percaya Allah itu ada. Kalau belum waktunya, ya enggak. Kalau sudah waktunya mau menghindar kayak apapun, ya enggak akan menghindar. Kenapa kamu nggak berani sekarang? Karena memang belum waktunya, Pak. Kan gitu. Oke, jadi itu namanya sahabat roh.
Jadi rohmu yang syahadat, maka hidupmu coraknya syahadat tadi. Kalau ada masalah apapun, nggak usah galau, Allah masih ada. Kalau kamu sedang bahagia karena apapun juga, nggak usah berlebihan. Kamu dapat pujian banyak orang juga, nggak usah gaya. Yang layak dipuji Allah. Kalau kamu bisa sebagus itu sehingga dipuji orang, itu kan karena izinnya Allah, kamu dipinjemi beberapa kualitas bagus oleh Allah. Maka jangan bosen-bosen bilang Alhamdulillah. Semua yang kamu nikmati sekarang itu emangnya hasil karyamu. Kalau kamu pintar, pikiranmu kan sebenarnya dapat pancaran nur dari Allah. Kalau kamu cakep, itu dulu yang merancang dirimu kan juga Allah. Ayah ibumu nggak merancang. Tiba-tiba kamu lahir jadi cakep. Kalau kamu merasa jelek, itu kamu mikirnya kurang panjang. Pasti cakep. Apa ada orang jelek? Kan nggak ada. Cakep dan jelek itu kan urusan standar, bukan urusan tekad. Jadi kalau standar itu kan bisa, setiap orang punya standar beda-beda. Yang kamu anggap jelek, ya siapa ngerti bagi yang lain sangat jelek. Oke, nggak sesuatu yang bagus. Ya, oke, ya. Dan lagian itu kan kalau fisik kan katanya sensitif dengan fisik itu apa? Itu cuma bangkai, itu cuma mayat. Hakikat yang fisik memang bangkai. Ketika dia ditinggal roh, ya kembali ke asalnya bangkai. Jangankan nunggu sehari, 1 jam aja, secakap apapun orang, kalau rohnya sudah pergi, siapa berani mendekat? Ya kan? Sopo lah yang kamu anggap paling cakep. Innalillahi pengumuman misalnya. Semalam aja lah kamu temani, terserah di kamar hotel paling mahal kayak gimana. Kalau mau. Itu menunjukkan bahwa hakikatnya fisik itu bangkai, kayak katanya Siti Jenar. Jadi sahabat, hidupmu harus bersahabat. Bahasa lainnya bertauhid. Allah harus nomor 1 dalam hidupmu. Nanti hidupmu akan tenang. Kalau yang sahabat cuma mulutmu, yang tidak ada gunanya. Sama kan dengan yang sholat cuma tubuhmu, yang puasa cuma perutmu, yang zakat cuma dompetmu, dan yang haji cuma fisikmu, tidak ada nilainya. Orang tidak Islam juga bisa kayak gitu. Oke, terus sholat. Ini juga dikritik habis-habisan oleh Siti Jenar. Sholat kita selama ini sholat fisik masihan. Nanti Siti Jenar punya 2 konsep sholat. Yang pertama, sholat tarek. Yang kedua, sholat daim. Jadi, sholat tarek itu, ya sholat kita sehari-hari, sholat 5 waktu itu. Jadi, sholat yang kita lakukan sesuai syariat. Itu namanya sholat tarek. Iya, harus kita lakukan sesuai makom kita. Cuma ini sholat yang beneran. Tujuannya sholat ya melepaskan kita dari dunia kematian, dunia fisik, dunia jasmania. Makanya di Al-Quran kan ada sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Segala yang kotor dan keji, termasuk dunia fisik, itu akan mencegah kita karena sholat. Jadi sholat tarek itu bukan sholat olahraga yang kita lakukan tiap hari itu, tapi sholat yang hakikatnya kena. Kalau sholat kita semacam ini, kita akan terbebas dari alam kematian, alam duniawi. Kalau kita sudah bebas dari alam duniawi ini, kita nggak terikat lagi oleh dunia, kita akan masuk ke level sholat yang lebih atas, yaitu sholat daim. Sholat daim itu pun kita selalu dalam posisi dan kondisi sholat, kapanpun dan dimanapun. Jadi iya, fisiknya sholat, syariatnya memang ada, tapi intinya sholat kan tidak sholat untuk sholat.
Nah, kalau sholat kita bagus, kita akan masuk jenjang sholat lebih tinggi. Jadi kita akan tanha anil fasa wal mungkar terus, karena sholat kita sholat daim, bukan sholat di masjid jamaah terus pulang kembali ke asal. Dan kita sering gitu. Kalau biasanya jamaah sih jamaah, tapi ya keluar dari masjid aslinya kelihatan, sandal hilang. Ya, kan gitu. Sholat sih rajin, tapi korupsi juga rajin, tidak apa-apa, dosa kecil. Nanti rontok sendiri kan gitu kamu. Pacaran jalan terus, kemudian maksiat jalan, dosa kecil, nanti dengan sholat rontok. Tidak mungkin sholatmu naik level kalau kayak gini. Sholatmu ada yang salah. Jadi maka Al-Quran itu nggak nyuruh kamu melakukan sholat kan, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu berarti apa? Hidupmu harus tegak dengan dan karena sholat. Ini yang agak berat sebenarnya. Selama ini kita masih menjalankan sholat. Itu yang bikin saya Siti Jenar ketawa. Diketawain bareng-bareng sama murid-muridnya. Kalau bisa kita naik sampai level sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi sujud, dalam posisi sholat. Sholat itu kan kita merasa berhadapan sama Allah. Dalam sholat daim berarti batin kita selalu ada Allah di situ yang kita sujudi dalam kondisi apapun kita. Ini yang agak berat. Tidak gampang. Kamu ngaji, kamu sebenarnya duduk tapi batinmu selalu sujud pada Allah. Allah selalu ada di hadapanmu. Pikiranmu selalu tunduk padanya. Itu sholat daim. Ini yang agak berat. Yang ini ajaran ini kadang-kadang disalahpahami. Ada juga beberapa muridnya Siti Jenar yang masih awam terus menafsirkannya. Berarti sholat syariat itu tidak penting. Yang penting sholat daim. Itu nanti ada beberapa di ajaran Islam kejawen. Jadi yang penting batinnya. Akhirnya maunya sholat daim aja, yang syariatnya enggak. Itu mungkin salah satu yang diperingatinkan para wali, karena memang orang belum makomnya untuk diajari yang gini-gini. Kalian aja kan juga ngomongatirin ya, yang kepingin nih. Sholatmu masih bolong-bolong, ngerti sholat daim. Yang penting kan batinnya. Ngapain sholat utuh 5 waktu aja? Yang bahaya di situ. Kalau dari ngaji ini kesimpulanmu begitu, berarti ngaji ini melakukan kesalahan yang sama dengan Siti Jenar beberapa waktu yang lalu. Yang menangkapnya kamu harus lebih cerdas dari yang awam. Berarti apa? Fisikmu, syariatmu jadikan kendaraan untuk menuju batin. Orang tidak bisa ujuk-ujuk masuk ke batin. Harus ada manifestasi fisiknya. Tidak bisa kamu hanya jatuh cinta saja. Kamu juga harus bilang I love you, antar jemput, apar, SM. Kan harus itu juga. Kalau cuma batinnya aja buat apa? Tenang aja, yang penting hatiku selalu ingat padamu. Tapi disuruh jemput nggak mau. Di WA nggak pernah balas. Disuruh meraktir alasan terus. Ya berdoain namanya. Ya kan? Nggak ada gunanya. Jadi batin ya butuh lahir medianya. Ya kan? Sama nggak ada nilainya. Rajin antar jemput, sering meraktir, WA-an tiap hari, tapi tidak ada cinta sama sekali. Itu lebih tragis lagi. Ya kan? Sudah antar jemput tiap hari, terus kita temen aja ya, gitu ya. Ya, wis nasibmu itu. Oke. Nah, proses senengnya sholat daim dan ajaran-ajaran sufi kan di situ. Orang terus
Yang nangkep jadinya salah paham, syariatnya ditinggal. Yang penting eling hatinya selesai. Nah, itu problem. Oke. Itu potongan dari seratnya Siti Jenar. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak. Itu kalau aku yang tanah ini lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Jadi salat yang hanya fisik itu bisa jadi pada waktu saya salat budi saya mencuri. Ya kayak tadi, sholatnya khusyuk tapi sandal hilang, kotak masjid kadang-kadang juga bisa hilang. Dan pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, zikirnya hanya di mulut, la ilaha illallah 100 kali, tapi hidupnya sama sekali tidak la ilaha illallah. Sangat banyak yang kamu pertuhankan selain Allah. Itu berarti apa? Budimu melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang, kadang menginginkan keduniaan yang banyak. Ingin kaya, terus kamu banyak-banyak baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Mulk, baca. Tujuannya apa? Biar kaya. Itu eman-eman. Itu loh. Dengan kahfimu sebenarnya targetnya sangat duniawi. Itu yang diprihatinkan oleh Siti Jenar. Capek-capek sholat, akhirnya cuma berdoa, ya Allah, jodoh saya dekatkanlah. Emang kalau hanya cuma minta itu, Allah bisa ngasih jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Itu yang dinasihatkan oleh Siti Jenar. Oke, kita tidak ngerti dari mana dan akan kemana, maka kita melenceng jalurnya. Harusnya tetap ilahi, cuma Allah sudah ngasih banyak sekali kendaraan. Kalau kamu ingin ketemu aku pakai sholat, ingin hartamu bersih bisa dekat sama aku pakai zakat. Cuma kendaraan ini tidak kita pakai untuk jalan menuju Allah, tapi jalan menuju dunia. Itu yang diprihatinkan oleh Siti Jenar. Gimana agama kok jadi alat untuk dunia? Problemnya di situ.